Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pengantar matematika Fazi, metode Tsukamoto dengan dosen pengempu Profesor Dr. Admi Nazra. Sebelum mempresentasikan tugas akhir proyek pengantar matematika Fazi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nia Ramadhani dengan nomor NIM 2310 431023 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Dea Andini dengan NIM 2310 431022. Dan perkenalkan nama saya Nabila Agustia dengan NIM 2310 431026. Perkenalkan, nama saya Afrika Irenisa dengan NIM 2310 431028. Baiklah, pada presentasi kali ini kami mengangkat judul artikel yaitu penerapan metode Fuzzy Tsukamoto dalam diagnosa penyakit demam berdarah. Baiklah, mengapa kami mengangkat judul artikel ini? Karena kesehatan adalah hal yang penting yang tidak hanya cukup dengan gaya hidup yang sehat, tetapi juga perlu pengetahuan tentang penyakit dan gejalanya. Namun, ada beberapa penyakit yang memiliki gejala yang mirip. Salah satunya yaitu demam berdarah dengan demam biasa. Untuk memastikan, maka perlu penerapan metode Fuzzy Tsukamoto untuk memberikan kepastian penyakit yang dialami oleh pasien tersebut. Baiklah, adapun tahapan metode Fuzzy Tsukamoto itu yang pertama ada inputan. Inputan pada artikel kali ini memuat ada 4 inputan. Selanjutnya 4 inputan itu difazifikasi dan dibuat model dan grafiknya. Selanjutnya uh, diinferensi uh, un- menggunakan if dan then. Nah, hasil dari itu difazifikasi lalu mengeluarkan output. Outputnya terbagi menjadi dua, yaitu demam berdarah dan demam biasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu untuk kasus yang kami pilih, seorang dokter ingin mendeteksi apakah pasien tersebut menderita demam biasa atau demam berdarah dengan mencek jumlah trombosit, hematokrit, leukosit, dan hemoglobin di dalam tubuh pasien tersebut. Jika suatu kondisi ada seorang pasien dengan jumlah trombosit 20 per milimeter kubik, leukosit 1,6 per milimeter kubik, hematokritnya 32%, dan hemoglobinnya 10,4 gram per desiliter. Dari kondisi tersebut akan dicek apakah pasien tersebut mengalami demam biasa atau demam berdarah. Jadi, untuk mendiagnosa pasien tersebut menderita demam biasa atau demam berdarah, maka kali ini kita akan menggunakan 8 aturan dengan 4 variabel inputan dan 1 variabel output. Untuk variabel yang digunakan, untuk fungsi inputnya ada variabel trombosit, ada variabel hematokrit, leukosit, dan hemoglobin. Untuk fungsi outputnya ada variabel demam berdarah. Untuk semesta pembicaraan, maksud semesta pembicaraan di sini yaitu rentangan nilai yang digunakan untuk variabel fungsi input dan fungsi output. Untuk variabel trombosit, semesta pembicaraannya 0 sampai 400.000, untuk hematokritnya 36 sampai 40, untuk leukositnya 3 sampai 10.000, untuk hemoglobinnya 12 sampai 18, dan untuk variabel demam berdarah 1 sampai 10. Berikut 8 kemungkinan yang logis. Untuk beberapa kemungkinannya bisa dilihat di tabel. Dengan catatan, kriteria-kriteria dari hasil laboratorium pasien ada sebanyak 80 kemungkinan. Namun, hanya 8 kemungkinan ini yang logis. Selanjutnya, dari kemungkinan yang logis tadi didapatkan aturan kasus. Yang pertama,
jika leukositnya rendah atau hemoglobinnya sedang atau hematokritnya tinggi atau trombositnya tinggi, maka dikatakan demam biasa atau bukan demam berdarah. Aturan yang kedua, jika leukositnya rendah atau hemoglobinnya rendah atau hematokritnya rendah atau trombositnya tinggi, maka dikatakan demam biasa atau bukan demam berdarah. Aturan yang ketiga, jika leukositnya rendah atau hemoglobinnya rendah atau hematokritnya rendah atau trombositnya sedang, maka dikatakan demam biasa atau bukan demam berdarah. Aturan yang keempat, jika leukositnya tinggi atau hemoglobinnya rendah atau hematokritnya rendah atau trombositnya tinggi, maka dikatakan demam biasa atau bukan demam berdarah. Aturan yang kelima, jika leukositnya rendah atau hemoglobinnya rendah atau hematokritnya tinggi atau trombositnya rendah, maka dikatakan demam berdarah. Aturan yang keenam, jika leukositnya rendah atau hemoglobinnya tinggi atau hematokritnya tinggi atau trombositnya rendah, maka dikatakan demam berdarah. Aturan yang ketujuh, jika leukositnya rendah atau hemoglobinnya sedang atau hematokritnya tinggi atau trombositnya rendah, maka dikatakan demam berdarah. Aturan yang terakhir, jika leukositnya sedang atau hemoglobin tinggi atau hematokrit tinggi atau trombosit rendah, maka dikatakan demam berdarah. Selanjutnya, fazifikasi yang akan dijelaskan oleh Nabila. Oke, kita masuk dalam fasifikasi, di mana fasifikasi ini adalah proses pengubahan nilai yang pasti tadi menjadi nilai dalam bentuk himpunan fazi. Seperti yang dijelaskan pada awal tadi, kita ada 4 variabel inputan. Yang pertama itu trombosit, leukosit, hematokrit, dan hemoglobin. Variabel yang pertama yaitu trombosit. Trombosit di sini kami membagi atas 3 himpunan, yaitu himpunan rendah, sedang, dan tinggi. Untuk himpunan rendah, persamaannya yaitu untuk X kecil dari atau sama dengan 120, himpunan fazinya yaitu 1. Untuk X-nya yang berada antara 120 sampai 135, maka himpunan fazinya yaitu 135 dikurang X per 15. Untuk X-nya yang besar dari atau sama dengan 135, himpunan fazinya yaitu 0. Yang kedua yaitu untuk himpunan sedang. Himpunan sedang di sini persamaannya untuk X yang kecil atau sama dengan 125, himpunan fazenya yaitu 0. Untuk X-nya antara 125 sampai 135, himpunan fazenya yaitu X dikurang 125 per 10. Dan untuk X-nya berada antara 135 sampai 145, himpunan fazenya yaitu 145 dikurang X per 10. Yang ketiga yaitu himpunan tinggi. Untuk himpunan tinggi di sini, ketika X-nya berada kecil atau sama dengan 135, himpunan fazinya yaitu 0. Untuk X-nya berada antara 135 sampai 150, X-nya berada antara X dikurang himpunan fazinya yaitu X dikurang 135 per 15. Untuk X-nya yang besar dari atau 0. Untuk trombosit ya tadi kita akan menghitung jumlah trombosit pasien yaitu 20. Maka untuk himpunan rendah yaitu sama dengan 1, untuk himpunan sedang 0, untuk himpunan tinggi itu 0. Dan grafiknya dapat dilihat pada layar. Next. Variabel yang kedua yaitu variabel leukosit. Variabel leukosit kami juga membagi atas 3 himpunan. Yang pertama yaitu himpunan rendah, sedang, dan tinggi. Untuk himpunan rendahnya, untuk X-nya ketika X kecil dari atau sama dengan 4, maka himpunan fazinya yaitu 1. Untuk X-nya berada antara 4 sampai dengan 7, himpunan fazinya yaitu 7 dikurang X per 3, dan X-nya besar dari atau sama dengan 7, himpunan fazinya yaitu 0. Yang kedua yaitu himpunan sedang. Himpunan sedang di sini ketika X-nya kecil atau sama dengan 5, maka himpunan fazinya yaitu 0. Untuk X yang berada antara 5 sampai 7, maka himpunan fazinya yaitu X dikurang 5 per 2. Untuk X-nya yang berada antara 7 sampai 9, maka himpunan fazinya yaitu 9 dikurang X per 2. Himpunan tinggi. Untuk himpunan tinggi ketika X-nya kecil dari atau sama dengan 7, nilai himpunan fazinya yaitu 0.
Untuk X yang berada antara 7 sampai 10, himpunan fazinya yaitu X dikurangi 7 per 3. Untuk X yang besar dari atau sama dengan 10, himpunan fazinya yaitu 1. Seperti pada kasus tadi, jumlah leukosit pasien yaitu 1,6. Maka pada himpunan rendah yaitu bernilai 1, himpunan sedang 0, dan himpunan tinggi 0. Grafiknya juga dapat dilihat pada layar. Next. Variabel yang ketiga yaitu hematokrit. Hematokrit kami juga membagi atas 3 himpunan, yaitu himpunan rendah, sedang, dan tinggi. Untuk himpunan rendah, ketika X-nya kecil dari atau sama dengan 36, nilai himpunan fazinya yaitu 1. Untuk X-nya berada antara 36 sampai 38, nilai himpunan fazinya yaitu 38 dikurangi X per 2. Untuk X-nya besar dari atau sama dengan 38, maka himpunan fazinya yaitu 0. Untuk himpunan sedang, ketika X kecil dari atau sama dengan 37, himpunan fazinya yaitu 0. Ketika X-nya berada antara 37 sampai 38, himpunan fazinya yaitu X dikurangi 37 per 1. Dan untuk X-nya yang berada antara 38 sampai dengan 39, himpunan fazinya yaitu 39 kurangi X per 1. Untuk himpunan tinggi, ketika X-nya kecil dari atau sama dengan 38, maka himpunan fazinya itu 0. Untuk X-nya berada antara 38 sampai 40, himpunan fazinya yaitu X dikurangi 38 per 2. Untuk X yang besar dari atau sama dengan 40, himpunan fazinya yaitu 1. Seperti pada kasus, pasien memiliki jumlah hematokrit yaitu 32, sehingga pada himpunan rendah, himpunan fazinya yaitu 1, pada himpunan sedang 0, dan pada himpunan tinggi 0. Grafiknya dapat dilihat di layar. Next. Variabel yang terakhir yaitu hemoglobin. Hemoglobin di sini kami juga membagi atas 3 himpunan yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Ketika himpunan rendah, X-nya berada antara kecil dari atau sama dengan 12, himpunan fazinya yaitu 1. Ketika X-nya berada antara selang 12 sampai 15, himpunan fazinya yaitu 15 dikurangi X per 3. Ketika X-nya besar dari atau sama dengan 15, himpunan fazinya yaitu 0. Himpunan sedang. Ketika X-nya besar dari atau sama dengan 13, himpunan fazinya yaitu 0. Ketika X-nya berada antara 13 sampai 15, himpunan fazinya itu X dikurangi 13 per 2. Dan ketika X-nya berada antara selang 15 sampai 17, maka himpunan fazinya yaitu 17 dikurangi X per 2. Himpunan tinggi. Ketika X-nya kecil dari atau sama dengan 15, himpunan fazinya yaitu 0. Ketika X-nya berada antara selang 15 sampai 18, maka himpunan fazinya yaitu X dikurangi 15 per 3. Ketika X-nya besar dari atau sama dengan 18, himpunan fazinya yaitu 1. Pada kasus jumlah hemoglobin pasien yaitu 10,4. Maka pada himpunan rendah, himpunan fazinya bernilai 1. Pada himpunan sedang 0, dan pada himpunan tinggi 0. Grafik dapat dilihat di layar. Next. Yang terakhir yaitu variabel outputnya. Variabel output di sini kami membagi atas 2 yaitu demam berdarah dan demam bukan berdarah atau juga demam biasa. Untuk himpunan demam berdarah, untuk ketika Z-nya kecil dari atau sama dengan 1, maka himpunan fazinya yaitu 1. Ketika Z-nya berada antara salah 1 sampai 10, maka himpunan fazinya itu 10 dikurangi Z per 9. Ketika Z-nya besar dari atau sama dengan 10, himpunan fazinya yaitu 0. Untuk yang demam yang bukan berdarah, ketika Z-nya kecil dari atau sama dengan 0, maka ketika Z-nya kecil dari atau sama dengan 1, maka himpunan fazinya yaitu 0. Ketika Z-nya berada antara selang 1 sampai 10, himpunan fazinya yaitu Z dikurangi 10 per 9. Dan ketika Z-nya besar dari atau sama dengan 10, himpunan fazinya itu 1. Grafiknya juga dapat dilihat di layar. Selanjutnya, inferensi yang akan dijelaskan oleh Alvin. Di bagian referensi tersebut, kita akan memaparkan di 8 peraturan. Yang pertama, untuk aturan pertama,
Jika leukosit rendah atau hemoglobin sedang atau hematokrit tinggi atau trombosit tinggi, maka termasuk demam atau bukan demam berdarah. Jadi, A predikat 1 dengan max mu rendah leukosit, mu sedang hemoglobin, mu tinggi hematokrit dengan mu tinggi trombosit, maka didapatkan max dengan nilai keanggotaan 1,000 sama dengan 1 dan diperoleh Z1-nya 1. Aturan kedua, jika leukosit rendah, hemoglobin rendah, atau hematokrit rendah, atau trombosit tinggi, maka demam atau bukan demam berdarah. Untuk A predikat 2-nya, max dengan mu rendah leukosit, mu rendah hemoglobin, mu rendah hematokrit, mu tinggi trombosit, max dengan nilai keanggotaan 1010 dengan A predikat 2-nya 1 dan diperoleh Z2-nya 1. Untuk aturan ketiga, jika leukosit rendah atau hemoglobin rendah atau hematokrit rendah atau trombosit sedang, maka demam atau bukan demam berdarah. A predikat 3, max mu rendah leukosit, mu rendah hemoglobin, mu rendah hematokrit, mu tinggi trombosit, max dengan nilai keanggotaan 1010 dengan A predikat 3-nya 1, Z3-nya 1. Selanjutnya, untuk aturan keempat, jika leukosit tinggi atau hemoglobin rendah atau hematokrit rendah atau trombosit tinggi, maka demam atau bukan demam berdarah. Dengan A predikat 4 sama dengan max mu tinggi untuk leukosit, mu rendah untuk hemoglobin, mu rendah untuk hematokrit, mu tinggi untuk trombosit. Maka max dengan nilai keanggotaan 1100 dengan A predikat 4-nya berjumlah 1 yang diperoleh Z4 sama dengan 1. Untuk aturan kelima, jika leukosit rendah atau hemoglobin rendah atau hematokrit tinggi atau trombosit rendah, maka demam berdarah. A predikat 5 sama dengan max mu rendah untuk leukosit, mu rendah untuk hemoglobin, mu tinggi untuk hematokrit, mu rendah untuk trombosit, maka max dengan nilai keanggotaan 1101 sama dengan 1, dengan Z5 sama dengan 1. Untuk aturan ke-6, jika leukosit rendah atau hemoglobin tinggi atau hematokrit tinggi atau trombosit rendah, maka demam berdarah. A predikat 6 sama dengan max mu rendah untuk leukosit, mu tinggi untuk hemoglobin, mu tinggi untuk hematokrit, mu rendah untuk trombosit. Sama dengan max dengan nilai keanggotaan 1001. Dengan A predikat 6 sama dengan 1, diperoleh Z6 sama dengan 1. Selanjutnya, untuk aturan ketujuh, jika leukosit rendah atau hemoglobin sedang atau hematokrit tinggi atau trombosit rendah, maka demam berdarah. Untuk A predikat 7 sama dengan max mu rendah untuk leukosit, mu sedang untuk hemoglobin, mu tinggi untuk hematokrit, mu rendah untuk trombosit sama dengan max dengan nilai keanggotaan 1001 dengan A predikat 7 sama dengan 1, diperoleh Z7 sama dengan 1. Untuk aturan ke-8, jika leukosit sedang atau hemoglobin tinggi atau hematokrit tinggi atau trombosit rendah, maka demam berdarah. A predikat 8 sama dengan max mu sedang untuk leukosit, mu tinggi untuk hemoglobin, mu tinggi untuk hematokrit, mu rendah untuk trombosit. Sama dengan max nilai keanggotaan 0001 dengan A predikat 8 sama dengan 1, maka Z8 sama dengan 1. Selanjutnya pada diffusification dengan rumus
sigma AI kali ZI sama per sigma AI. Diperoleh nilai Z sama dengan 1. Baiklah, selanjutnya kesimpulan. Dari penjelasan beberapa teman saya tadi, cara memprediksi penyakit demam berdarah menggunakan metode Tsukamoto adalah yang pertama, penderita dapat dinyatakan demam berdarah jika leukosit rendah, hemoglobin rendah, hematokrit rendah, trombosit rendah, karena saat itu nilai keanggotaannya 1. Selanjutnya, yang kedua, output dari perhitungan Fuzzy adalah seorang pasien dengan jumlah trombosit 20 per milimeter kubik, leukosit 1,6 per milimeter kubik, dengan hematokrit 32% dan hemoglobin 10,4 gram per desiliter, dapat disimpulkan bahwa pasien mengalami demam berdarah. Berikut sumber artikel yang kami dapatkan. Baiklah, terima kasih. Saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf apabila terjadi kesalahan penyampaian tadi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.